Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama untuk dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, terdapat dalam Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-13. Namun sebelum kita renungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, mari kita berdoa. Kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar boleh memberkati setiap kami pada pagi hari ini untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Berilah kami pengertian agar kami tidak hanya sekedar memahami, tetapi boleh diberikan kemampuan untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam sepanjang kehidupan kami. Di dalam dan oleh nama-Mu kami berdoa dan memohon. Amin. Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-13 dengan perikop keempat sangkakala yang pertama. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakala dan terjadilah hujan es, dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang. Sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam dunia kita pada saat ini sering sekali kita mendengar bahwa ada isu-isu yang menyebar luas tentang fenomena ataupun bencana-bencana alam yang dialami oleh dunia pada saat ini, yang terjadi di berbagai tempat. Dan biasanya para ilmuwan ataupun para ahli ataupun para peramal, mereka sering memprediksi bahwa segala bencana ataupun segala fenomena yang ditunjukkan oleh alam menandakan bahwa dunia kita pada saat ini sedang berada pada akhir zaman. Atau bisa dikatakan bahwa kiamat sudah semakin dekat. Dan ada juga yang mengatakan bahwa setiap peristiwa ataupun bencana-bencana yang terjadi itu menunjukkan suatu peringatan akan kebesaran daripada Allah yang hendak Ia nyatakan kepada manusia tentang amarahnya, tentang marahnya Dia yang hendak menyatakan penghukumannya bagi manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Wahyu pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-13 ini kita dapat melihat begitu banyak hal-hal yang mengejutkan yang terjadi di dalamnya. Kita melihat di situ bahwa bagaimana Allah menunjukkan murkanya terhadap manusia ataupun terhadap semua ciptaannya. Dikatakan di situ bahwa ketika sangkakala yang telah dibunyikan oleh seorang malaikat, yang tentunya mereka ini ingin menyampaikan, menyatakan sebuah pesan yang hendak disampaikan, bahwa
ketika malaikat ini membunyikan sangkakala tersebut pun merupakan suatu peringatan bagi kita pada saat ini, bahwa ketika malaikat ini, mereka sebagai perwakilan dari peringatan di surga, Allah sudah mengetahui segala sesuatu yang telah diperbuat oleh umatnya. Kita lihat di situ bahwa apa-apa saja yang terjadi, yang dialami oleh dunia pada saat ini. Dikatakan di situ bahwa pohon maupun rumput dan bumi, tentu juga termasuk setiap makhluk yang ada di dalamnya, akan dihancurkan. Baik laut dan berbagai ikan yang ada di dalamnya, baik sungai-sungai, bahkan beserta dengan sumber airnya, begitu juga dengan ciptaan-ciptaan lain, begitu juga kepada manusia akan mengalami sebuah kebinasaan. Dan tentunya semuanya itu akibat daripada dosa manusia. Dan itu menunjukkan suatu ungkapan amarah daripada Allah. Dan kita juga melihat di sini bahwa yang dihancurkan pada saat itu tidaklah semua. Dikatakan di situ hanyalah sepertiga daripadanya. Sepertiga yang dimaksud di sini adalah ada suatu kesempatan yang akan diberikan kepada setiap orang untuk berbalik kepada Allah. Artinya akan ada suatu pengharapan yang baru bagi manusia yang hendak bertobat. Digambarkan di situ di ayat yang ke-13 bahwa ketika burung nasar ini memberikan suatu peringatan, ia katakan di situ, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi ini. Adalah suatu kemurahan daripada Allah. Kita melihat bahwa sebelum ia mau menyatakan sebuah penghukuman, sebelum ia hanya menghancurkan sepertiga bagian daripada bumi ini, Allah memberikan suatu peringatan kepada manusia agar mereka bertobat sebelum penghukuman Allah yang mengerikan ini dijatuhkan kepada manusia. Oleh sebab itu, sebelum Allah melakukan segala sesuatu, ia melakukan suatu penghukumannya, dia selalu memberikan peringatan bagi kita pada saat ini. Nah, bagaimana kita dapat memahami peringatan yang hendak ia maksudkan dalam kehidupan kita? Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam memahami dari kesemuanya ini, hendaklah kita boleh mengerti, hendaklah kita boleh memohon pertolongan daripada Allah untuk dapat mengerti maksud bahkan kehendaknya dalam kehidupan kita. Kita percaya, kita bersyukur bahwa kita boleh memiliki Allah yang penuh dengan belas kasihan. Oleh sebab itu, Ia hendak agar kita ini bisa mengalami kesadaran, agar kita bisa berbenah dengan diri kita, agar kita bisa memperbaharui diri kita sampai mana kita ini sudah melangkah. Oleh sebab itu, hendaklah kita dengan bijak, dengan hikmat boleh memahami segala maksud, rencana, bahkan kehendak daripada Allah itu yang hendak Ia nyatakan dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan biarlah dari kesemuanya itu boleh memberikan waktu dan kesempatan bagi kita agar kita bisa kembali kepadanya, berbalik kepadanya, dan bertobat di dalam Dia, sehingga kita juga boleh mendapatkan keselamatan sejati, pengampunan daripada Dia, dan tidak terkena dan tidak termasuk juga dalam penghukuman atau murka yang hendak Allah jatuhkan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua melalui kebenaran firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan.